Ikutin rahasia nenek saya. Usia 38 saya gigi nggak punya lubang. Mata saya belum minus. Saya belum masuk rumah sakit. Saya sakitnya cuma satu, gula darah rendah. Jadi kemana-mana asisten saya bawa gula di gelas. Buat kalau udah drop saya makan gula. Nah, kenapa saya berani? Karena saya punya kegiatan yang sangat padat. Jadi gula yang saya makan gak jadi diabetes. Karena kita lihat orang gila makan di tong sampah kan. Kita belum pernah dengar loh dia kena diabetes. Gak ada kan? Gak ada. Dia meninggal nyantai. Meninggal aja gak repot sama kita. Kita yang makan aduh pakai minyak zaitun. Duh semua serba salad. Malam gak pakai nasi putih, nasi merah. Tetap aja 42 tahun stroke. Jadi santai aja coy. Buktinya Yesus juga hidupnya santai kan. Yang buat ribet itu doktrinisasi yang salah. Saya selalu bilang gak boleh ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam. Kenapa dilarang? Amsal 27 ayat 14. Siapa yang mengucapkan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali hari tersebut akan kuanggap kutuk baginya. Ada ayatnya, lu hafalin aja Amsal 27 ayat 14 kalau gak percaya. Kenapa gak boleh ngucapin? Karena orangnya lagi bobo, lu bangunin. Lu lupa Tuhan memberkati orang yang palingnya cintai di saat dia tidur. Di mana-mana orang tidur lu bangunin, stres orangnya. Lu emang bener-bener sencing ya, gua lagi si ciao lu bangunin lu ah. Sweet ciao. Jadi saya mah santai. Orang nanya, stand up komedi yang etnis Cina ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada Ernest Prakasa, ada Leong Kitan, ada Alongki, ada saya. Baru nanti kok Ahok. Pak Gubernur akan menjadi stand up juga katanya. Kalau nggak salah malam ini dia stand up di Metro TV di Mata Najwa. Kenapa coy? Duit kenceng. Jadi juga hamba Tuhan. Sekali-sekali jadi stand up aja Pak. Khotbah 45 menit cuma 500.000. Stand up 25 juta Pak. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting terakhir adalah hari ini kan tragedi jadi tragedi jadi komedi ya. Ingat apapun tragedi dalam hidup kita, kalau kita melihat Yesusnya lebih besar, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi buat yang gak punya pacar tenang aja deh. Prinsip kita yang gak punya pacar jomblo bukan berarti homo. Tenang aja gak usah stres. Malam minggu aja. Lu mau nonton, lu mau ngecat rambut, lu mau piercing silakan. Tetapi selalu ingat tanyalah ke pendetamu. Anda punya gereja, Anda punya pendeta. Tanya sama pendeta Anda, Pak boleh gak saya nanti tindik? Kalau beliau melarang, ikutin. Karena di mana Anda berdiri, beliau yang akan tanggung jawab hidup Anda. Karena di kitab Yeskiel berkata kalau pendeta gak mengurusin jemaatnya diketok sama Tuhan sama tongkat. Ada loh ayatnya, serius loh. Iya kan Pak? Gak gampang loh jadi hamba Tuhan. Dia harus bertanggung jawab kepada jemaatnya. Kalau jemaatnya salah, dia yang dikejar coy. Oleh sebab itu Anda wajib mendoakan hamba Tuhan gereja Anda. Karena dia juga berdoa buat saudara. Masa beliau harus nyari-nyari gembala sidang yang paling senior? Saya pernah di sidang loh Pak, ini paling terakhir. Saya stand up komedi yang paling belum pernah ditegur oleh KPI. Saya belum pernah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tetapi saya pernah disidang oleh gereja. Cuman gara-gara sepele. Coba cari di YouTube, saya pernah ngeluarin satu materi bahwa sekarang di Indonesia banyak pendeta bodoh. Ngamuk pendeta se-Indonesia. Karena dibilang bodoh. Padahal saya punya alasan kenapa saya bilang bodoh. Karena sekarang pendeta itu kalau berdoa nakut-nakutin Pak. Doa yang menakutkan doa apa? Doa minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar gereja kalau berdoa Tuhan hadirlah di tempat ini, coy, disuruh datang. Anda lupa kalau dia datang kiamat. Baca Alkitab dong. Kalau Tuhan datang kiamat, jadi jangan dipanggil. Jadi jangan Tuhan hadirlah, coy, dia meninggal kita serius. Anda
Anda harus ingat, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, bukan teh celup. Naik turun. Enggak, jangan dipanggil. Kitab Yohanes berkata, Yesus sudah pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Dan dia bersyafaat buat kita, berarti dia udah di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan lu suruh turun. Lu kirain Tuhan Yesus kita lagi main benteng? Jangan dipanggil Pak, jangan dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Roh Kudusnya. Karena Tritunggal ada 3, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. 2 udah kembali ke tempat yang sebenarnya. Tinggal Roh Kudus yang belum. Oleh sebab itu Roh Kudusnya lah yang kita panggil. Di saat saya disidang oleh gereja, pendetanya marah-marah, saya bingung jawabnya. Tapi saya cari celah buat dia supaya berhenti marah-marah. Bener. Pak Mongol tidak menghargai hakikat pelayanan. Gua nunduk doang. Pak, saya baru tahu bagaimana Paulus disidang di hadapan Mahkamah Agama. Saya baru ngerasain bagaimana Paulus. Serius loh Pak, sidang 24 pendeta yang paling muda umur 69 tahun. Itu yang paling muda, semua sopa-opa. Ada yang kacamata di atas, ada yang begini. Baca. Saya cuman sendiri gak didampingi. Saya nunggu, lu salah ngomong abis sama gue. Bener coy, dia salah ngomong. Dia ngomong begini. Pak Mongol harus ingat, di saat Anda melecehkan kami ini adalah biji mata Allah. Gue langsung nanya, gue bijinya siapa Pak? Itu pendetanya pada kembali. Dia balik lagi dengan muka yang so merah semua. Akhirnya gak bisa marahin Mongol. Mereka cuma ngeluarin satu kalimat begini, Pak Mongol, kami cuma minta Bapak menghargai kami. Jadi tolong jangan pernah keluarin kalimat hamba Tuhan itu bodoh. Tolong diperhalus. Gua bingung coy. Bukannya bodoh itu udah paling halus. Karena di atas bodoh kan tolol ya. Di atasnya lagi kan, iya kan? So itu bodoh itu so paling halus. Tapi Pak tolong hargai kami. Jadi Pak Mongol tolong cari kalimat yang paling halus. Akhirnya saya nemu. Dan mulai detik itu saya selalu bilang banyak pendeta PA. Sudah selesai, yang penting buat adik-adik. Ini kan ada, mana nih orang tuanya nih? 4 adik-adik ini. Dek, Om Mongol cuma mau ngasih tahu satu hal. Jangan nonton film Dora ya. Karena film Dora adalah film anak kecil yang gak ada didikan moralnya. Kenapa? Karena anak umur 10 tahun harusnya siang itu tidur siang, bukan kelayapan. Dora kebalik, jam 10 jalan nyariin nenek. Ya kan, dia lagi jalan di hutan ketemu harimau, bukannya lari, dia nanya ada apakah di belakang Dora? Ini gak mendidik filmnya. Udah begitu dia yang jalan, dia yang nanya ke kita. Mau kemanakah kita hari ini? Dia ngasih clue, ke hutan, ke danau, ke pantai. Kita yang nonton suruh jawab. Kita jawab ke pantai. Dora teriak, tidak, kita ke hutan. Lu nanya. Iya kan? Sama juga film SpongeBob. Masa SpongeBob anak Patrick dimarahin sama Tuan Krabs, tahu-tahu duduk nongkrong masak air. Tinggalnya di mana mereka? Bikini Bottom di dalam laut. Kok ada api nyala? Itu Panji kok nggak ngambang? Gua bingung. Gua sampai pause nih, film ini apa yang salah ya? Ini maksudnya kenapa Panji nggak kebalik, kok bisa diem gitu? Udah begitu ada karakter Tuan Krabs. Tuan Krabs seekor apa dek? Kepiting. Pagi-pagi mau berangkat sekolah dia teriak, putriku. Yang keluar apa? Ikan paus. Lu bayangin bapaknya kepiting, anaknya paus. Ini maknya apa gitu kan. Nih serius. Jadi buat adik-adik kalau menonton film anak kecil minta didampingi oleh orang tua. Biar orang tua yang akan ngasih tahu bahwa ini cuman sebatas film. Jangan nonton GGS, ganteng-ganteng serigala. Mendingan Om Mongol, JJM, jelek-jelek manusia. Iya tuh.
Daripada ganteng tapi serigala, mending gue jelek orang gitu. Terus yang paling itu, jangan nyanyi lagu burung kutilang. Itu lagu bodoh. Karena Omongol udah ngebuktiin, Omongol beli tuh burung kutilang, gak pernah bunyi trililililil. Tuh, kita nyanyi lagunya trililililililili. Gua beli tuh burung gak bunyi begitu deh, sumpah. Sampai mati gak bunyi begitu, serius. Ini berarti lagu bodoh deh. Menanam jagung juga begitu. Kalau disuruh ibu guru bilang, bu guru bukti menanam jagung gak pakai dicangkul, cuman pakai kayu dicolok bu. Ini nyangkul yang dalam lagi. Lu taruh kira-kira hidup gak bibitnya? Meninggal. Kedalaman nanam jagung mati bibitnya, serius. Jadi kemungkinan gak nanam jagung tapi nanam jenazah. Ya kan? Ya deh. Jadi buat adik-adik kalau menonton film, kalau mau sekolah, gak usah pinter-pinter deh, tapi minta hikmat aja sama Tuhan. Karena yang pinter juga PA. Ya? Buktinya Thomas Alva Edison pinter. Tapi dia PA, udah tahu itu setrum, dicolok tangannya, kesetrum, rambutnya langsung berdiri semua. Ya kan? Jadi kalau ada di sekolah pertanyaan, siapakah yang menemukan bola lampu? Jangan dijawab Thomas Alva Edison, jawabnya siapa yang ngilangin. Kan dia nanya siapa yang menemukan. Berarti sebelumnya hilang. Berarti tanya siapa yang ngilangin. Jangan siapa yang nemuin. Berarti sebelumnya hilang dia coy. Tapi gak apa-apa lah. Apa dek? Apaan pertanyaannya? Oh jangan dijawab. Soalnya kita jangan dijawab. Kita kagak tahu, mungkin papanya Thomas Alva Edison yang ngilangin. Udah ketemu. Oh udah pinter, bagus, tapi kurusin. Ya, Oh mama yang kasih makan, nggak apa-apa. Ntar kan pasti kalau gede kan pasti kurus lagi. Kalau mau udah susah kurus, nggak boleh lihat nasi. Jadi buat orang tua juga begitu ya. Bapak ibu semua yang hadir jangan pindah gereja. Apapun yang Anda ingin lakukan, koordinasikan dengan hamba Tuhan Anda, dukung pelayanan di gereja di sini. Ini mungkin gereja orang bilang ini gereja kecil, tetapi enakan kecil karena Tuhan lebih lihat kawanan kecil daripada banyak orang. Ada gereja mengklaim 10.000 orang, orangnya meninggal 4 bulan kemudian baru ketahuan. Jangan, mending dikit, tapi kita hafal mukanya. Iya, habis 10.000, meninggal baru serius udah meninggal, udah 4 bulan. Telat. Lagian gereja itu yang benar jemaat bukan simpatisan. Iya kan? Mending segini. Muka kelihatan, kalau hilang dompet pasti ya tinggal pikirin siapa yang ngambil. Ya. Bang sini bang. Ini saudara kembar saya. Ganteng banget ya. Tapi sayang gua artisnya. Mana mic-nya satu bang? Mic-nya mana? Si adiknya Abe ketawa. Yang penting semuanya tetap setia melayani Tuhan. Jangan lupa doa pagi. Apapun bentuk pelayanan di gereja di sini, ada doa puasa, ada doa malam. Apapun itu silakan dilakukan. Yang penting jemaat harus mendukung biar kelangsungan gereja ini ada di tangan Anda dan gembala Anda. Bang, udah berapa lama di gereja sini? Dari November. Hah? November tahun berapa bang? November tahun berapa? 1901. 2015. 2015. Yes. Berarti ceritanya abang baru setahun. Belum. Tuh dia tahu no. Tuh. Anak gua tuh. Oh itu anak lu. Itu juga anak gua. Ini juga anak gua. Ya. Yang gede. Ternyata anaknya bocorin bapaknya baru setengah bulan, setengah tahun. Bang, yang penting selama itu bertumbuh di sini bang, tetap di sini aja. Saya boleh jujur, saya di gereja GBI Sunter. Gereja saya jemaatnya cuma 69 orang. Dan yang muda cuma 3 orang. Sisanya incim-incim semua. Di saat nyanyi, kita nyanyi ku kan terbang tinggi di awan. Oma-oma incim-incimnya gak ada yang berdiri.
Dia maunya lagu Cai Mecu. Cai Mecu. Jadi kita stres pemain musik. Ya Allah, lagu dari zaman Adam dia nyanyi lagi itu. Aduh. Yang apa? Lagu El Sadai bahasa Mandarinnya tuh astaga. Tapi mau gimana lagi, incim-incim sunter. Doa persembahan kita kan berdoa. Amin. Going hilang semua. Lagi ngantri di toilet pipis. Aduh, tapi saya tahu di gereja ini tidak. Ingat, di saat Anda berani belajar memberi, Anda akan diberkati Tuhan. Wih, batu nih, Mbak. Wow, berliannya coy 1 karat. Tapi nggak apa-apa lah, Mak. Kalau saya mah bacan lah palingnya. Tapi nggak apa-apa lah, keren Bang. Ingat Bang, perut maju, pintu sorga nggak bisa digedein Bang. Tapi yang buat yang gemuk-gemuk nggak usah marah. Nggak usah masuk ke sorga, enak di luar bos. Karena di Wahyu berkata kalau di sorga kita di dalam kerjanya cuma menyembah Tuhan. Enak di luar masih bisa main QQ. Ini anaknya? Anak. Wow, ni hao ma? Hao? Ni hao ma? Ni hao ma? Oh bu pucetau. Bisa kursus Mandarin di mana deh? Oh di sekolah. Oh Mongol bisa bahasa Inggris itu karena khusus di Juliana. Itu Juliana khusus menjahit. Kalau aku bahasa Inggris kalau Om Mongol kan khusus dari Juliana. Saya khusus dari Tuhan. Diberkati Tuhan. Ntar dulu gue pikir-pikir. Ini sebenarnya yang PA siapa ya? Dek kursus sama siapa? Sama Tuhan. Boleh minta alamatnya enggak? Di mana dia buka kursus, gue mau datang serius. Bayar bulanan apa gimana? Gak usah bayar kan di gereja. Oh kursusnya di gereja. Datang aja ke gereja doa sama Tuhan. Oh jadi Tuhan gue bisa bahasa Inggris langsung jadi gitu. Ya tapi harus usaha juga. Masalahnya begini. Kita itu kan kalau lagi galau apa-apa ngasih tahu di pet. Tuhan aku lagi stres nih. Kita kan lupa Tuhan gak punya pet. Tuhan gak punya Twitter. Tuhan itu punyanya adalah gereja. Ih beda ya anaknya ya. Dua-dua yang ini agresif yang ini pendiam ya. Dua-duanya menjadi hamba Tuhan. Ini siapa jemaatnya? Jangan lagi jadi pendeta Pak. Udah kebanyakan STH. Ai kan pengen jadi dokter. Mending jadi dokter muka mendukung ya kan. Lu jadi hamba Tuhan susah. Ini mau jadi apa dek? Dia mau jadi Shinchan. Mau jadi saintis. Oh saintis. Jago. Jadi saintis, jadi ilmuwan. Oh profesor. Profesor di bidang apa? Kuliner. Kalau di bidang kuliner belajar sama Chef Juna. Mau jadi apa? Profesor di bidang transportasi. Tahu-taunya 20 tahun kemudian kita naik bajai. Mobil semua udah kepenuhan, udah makin malam ya. Yang penting sukses ya Om, Bang. Toce ya. Toce. Ini cepet, tembem, cabi ya. Cabi ya. Ini kalau berenang langsung air banyakan kebuang. Walaupun masih gendut tapi diberkati Tuhan. Kenapa? Makanannya enak-enak tuh yang Lu gendut gara-gara makan enak lu. Sedangkan aku makannya kangkung, sawi putih. Dek. Omong mau ngasih tahu ya. Ini di gereja jangan dibongkar. Ntar papa sama mama ribut. Nggak boleh. Tapi kita kan saudara seiman, terbuka dong. Oh, sama saudara seiman terbuka. Oke. Terima kasih. Kayak Tuhan Yesus, dia akan membuka pintunya bagi semua orang percaya dia. Berarti kita harus membuka hati kita dong. Oh berarti Om Mongol boleh nginep di rumahnya dong? Boleh dong? Boleh. Mama gak marah-marah? Oh biasa 1 hari 2 hari juga marah-marah. Aman, ya shalom. Hari ketiga kau belum pulang Pak. Yaudah yuk, 1, 2, 3. Katanya Om Mongol kan di dokter muka mendukung.
otak juga mendukung. Oh, keren loh. Siapa lagi bapaknya? Pokoknya biar semuanya diberkati Tuhan. Mudah-mudahan kesaksian ini menjadi berkat buat saudara bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap memantau hidup kita, dia tetap menyertai kita, dia tetap ada di saat kita butuh. Yang membuat kita gak bisa tahu Tuhan itu nyata adalah dosa kita. So, berdamailah dengan Tuhan. Saya juga pribadi gak selalu benar, saya pasti ada lalainya. Tapi di saat saya merasakan bahwa saya melakukan kesalahan, saya tidak pernah marah, tidak pernah malu untuk langsung bilang ke Tuhan, Tuhan saya salah. Jadi di saat kita mengaku Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, dan dia akan setia mengampuni dosa kita, tetapi keadilannya juga harus tetap berjalan. Jadi kalau saya ngambil handphone Pak Pendeta, pasti akan diampuni oleh Tuhan di saat saya minta ampun. Tetapi hukum Tuhan harus berjalan. Pasalnya 363, di penjara 4 tahun. Jadi mending jangan main duit-duitan. Di dalam Tuhan kita semua aman. Oke? Terima kasih, mohon maaf selebihnya kalau ada salah-salah kata. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.